Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, sampai berjumpa kembali tentunya bersama saya ya di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, ini untuk teman-teman yang sudah di semester 6 ya, sudah menginjak semester 6. Oke. Minggu kemarin saya sudah menjelaskan ya mengenai rencana pembelajaran semester ya. Jadi RPS dan RPP ya, rencana program pembelajaran per semester. Nah, untuk kali ini kita memasuki untuk topik yang pertama, yaitu dari SIM itu sendiri, yaitu perkembangan dan peran sistem teknologi informasi. Ya, ini, jadi berbicara mengenai peran perkembangan sistem teknologi informasi itu kita perlu mereview sejenak ya bagaimana sejarah dalam sebuah sistem informasi itu sendiri ya. Jadi sistem teknologi informasi itu tentunya juga mengalami perkembangan sesuai dengan eranya. Nah, era sistem teknologi informasi itu dimulai sejak sekitar tahun 1950-an. Nah, di mana 1950-an itu era orang mempelajari yang namanya akuntansi atau orang membutuhkan namanya ilmu akuntansi waktu itu ya. Jadi dengan adanya kebutuhan dari akuntansi ya, tentunya ini semua mengacu pada perkembangan sebuah bisnis ya. Era akuntansi sangat membutuhkan sebuah informasi. Dan waktu itu mulai tahun 1950-an itu memang terbentuk namanya sistem teknologi informasi ya. Kemudian setelah itu tahun 1960 ya, berkembang eranya era mulai produksi, era produksi. Nah, tentunya perkembangan dari tahun ke tahun itu membutuhkan namanya sistem teknologi informasi. Akhirnya mengikuti sistem teknologi informasi itu sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian tahun 1970-an itu masuknya era informasi. Nah, era informasi kebutuhan akan sistem informasi itu sangat diperlukan sekali ya. Nah, terlebih nanti ada namanya penemuan namanya teknologi. Jadi nanti dengan penggunaan teknologi atau pemanfaatan teknologi untuk mendukung sistem informasi. Itu mulai era 1970-an ya. Itu karena sudah kebutuhan informasi yang semakin kompleks, semakin banyak ya, sehingga membutuhkan namanya sebuah sistem teknologi untuk mendukung informasi. Kemudian tahun 1980, nah itu era namanya jejaring. Jadi antara sistem teknologi informasi sudah mulai terkoneksi ya. Terkoneksi walaupun hanya waktu itu sebatas komunikasi internal. Jadi internal itu komunikasi dalam sebuah organisasi ya. Nah, jadi jejaringnya itu masih terbatas. Jadi era 1980 itu sudah menggunakan teknologi informasi, sudah terkoneksi dengan jaringan, namun masih terbatas. Nah, kemudian tahun 1990 sudah mulai era jaringannya sudah mulai meluas ke arah globalisasi jaringan ya. Waktu itu hanya terbatas tahun 80, tapi tahun 90 sudah mulai meluas menjadi era global. Nah, sehingga dengan adanya perubahan kebutuhan, perubahan perkembangan zaman,
perkembangan teknologi tentunya juga mempengaruhi perkembangan sebuah sistem informasi. Jadi materi yang pembelajaran itu juga perlu menyesuaikan. Nah, di sini ada perubahan materi pembelajaran mengenai sistem teknologi informasi itu sendiri. Ya. Jadi arah perubahannya itu yang pertama itu konsep dasar dulu. Konsep dasar itu jadi tahap-tahap awal itu kita materi yang perlu dipelajari itu sebatas mengenai pemahaman dari sebuah sistem teknologi, ya. Mengenai konsep sistem informasi. Jadi pemahaman mengenai sistem teknologi, pemahaman mengenai konsep sistem informasi, dan pemahaman mengenai komponen yang membentuk sistem teknologi informasi itu sendiri. Kemudian untuk selanjutnya masuk ke teknologi. Nah, teknologi di sini sudah melibatkan namanya teknologi komputer, teknologi telekomunikasi, dan teknologi apapun itu yang bisa memberikan sebuah nilai tambah, ya. Nah, itu. Kemudian tahap yang ketiga, era pembelajarannya sudah masuk ke aplikasi, ya. Aplikasi di sini materi yang dikembangkan itu mengenai sistem informasi akuntansi, ya, atau Accounting Information System yang biasa disingkat SIA dan AIS, ya. Kemudian ada sistem informasi pemasaran yang biasa disingkat SIPEM. Kalau di istilah asingnya ada marketing, ya, marketing communication information system, ya. Jadi sistem yang didesain untuk pemasaran. Kemudian ada sistem informasi sumber daya manusia atau sistem SDM, sistem informasi sumber daya manusia. Istilah asingnya itu Human Resource Information System, ya, yaitu HARIS singkatannya. Kemudian berkembang lagi menjadi sistem informasi produksi, ya, Manufacturing Information System, ya, singkatannya MANIS, ya. Dan yang terakhir ada sistem keuangan, sistem informasi keuangan (SIKEU) atau Financial Information System (FIS), ya. Nah, setelah itu perubahan pembelajaran sudah berkembang ke pengembangan STI, ya. Setelah aplikasi pengembangan STI ada System Development Life Cycle, arti meliputi bagaimana mengembangkan siklus hidup sebuah sistem, ya, meliputi analisa, desain, implementasi, habis itu perawatan. Itu tahap pengembangan. Nah, kemudian setelah itu berkembang menjadi pengelolaan sistem teknologi informasi. Nah, ini meliputi pengelolaan sistem teknologi informasinya, bagaimana mengendalikannya atau pengendalian, bagaimana pengelolaan etika serta pengelolaan politik informasi. Tuh. Setelah itu, nah ini dapat kita lihat perkembangan sistem teknologi informasi dari mulai tahun 1950-an yang tadi sudah saya singgung di depan, ya, era akuntansi, 1960 sampai 70 era operasional, tahun 1970 sampai 1980 era informasi, 1980 sampai 1990 era jejaring, 1990 ke atas itu era jejaring secara global. Nah, kemudian apa hubungan antara manajemen information system dengan sistem informasi? Nah, sistem informasi atau sistem teknologi informasi itu saling terkait, ya. Jadi ada sistem informasi pemasaran, sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, sistem informasi sumber daya manusia, dan sistem informasi produksi itu dihubungkan oleh satu sistem namanya sistem keuangan, ya. Nah, perkembangan dari
sistem informasi itu sendiri kalau kita lihat ya tadi berdasarkan eranya itu kalau kita cermati hubungan antara manajemen informasi sistem dengan sistem informasi itu sistem-sistem informasi dari pemasaran, akuntansi, manajemen, SDM sampai produksi dihubungkan oleh satu sistem namanya sistem keuangan. Nah, karena semua itu membutuhkan sumber daya yaitu keuangan. Nah, itu makanya itu yang menghubungkan antara beberapa sistem tersebut sehingga sistem keuangan di sini kalau kita gambarkan dalam bagannya itu berada di tengah-tengah antara sistem-sistem yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana peran sistem teknologi informasi dalam sebuah organisasi? Ya. Sistem teknologi informasi, ya, SIS, ya, itu berperan sebagai kompetisi. Ya. Kemudian OAS itu untuk kolaborasi dan komunikasi. Ya, kemudian ada SIM, DSS, GSS, GIS, ES, EIS, dan ANN itu berperan sebagai efektivitas untuk mengukur efektivitas. Ya. Kemudian PCS itu untuk efektivitas dan efisiensi, dan TPS adalah untuk efisiensi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana peran organisasi sistem teknologi informasi? Ya. Jadi menurut Rokat ya tahun 1988 ya. Jadi era akuntansi itu dimulai tadi 1950 tadi ya. Jadi itu fokusnya pada aplikasi akuntansi seperti penggajian, piutang dagang, kas dan lain-lain ya. Kalau dulu istilahnya ada COBOL, COBOL. Nah itu. Kemudian berkembang di era yang kedua tahun 1960 itu operasional, era operasional. Nah, era operasional ini aplikasi itu selain untuk akuntansi itu juga bisa digunakan untuk operasional seperti apa? Pengendalian persediaan, penjadwalan produksi ya. Itu juga masih menggunakan istilahnya dulu itu ada COBOL ya. Kemudian yang ketiga itu sudah era informasi. Aplikasi ini tahun 1970 ya, di mana aplikasi itu selain untuk akuntansi dan operasi, itu juga untuk membantu pengambilan keputusan manajemen ya. Itu era informasi. Jadi kebutuhannya untuk membantu pengambilan keputusan oleh manajemen yang biasa disingkat DBMS, Database Management System ya. Kemudian yang keempat ada era jejaring 1980. Jadi perusahaan ini yang sudah dihubungkan dengan jaringan sistem teknologi informasi itu untuk keperluan digunakan untuk keperluan-keperluan yang strategik ya, untuk keperluan-keperluan yang memiliki keuntungan secara strategik ya. Misalnya perusahaan dihubungkan dengan pemasok ya. Perusahaan dihubungkan dengan pemasok, kemudian pelanggan-pelanggan ya, teknologi komunikasi ya. Itu kemudian yang kelima ini masuk ke jejaring global ya, era jaring global tahun 1990 ya. Di mana perusahaan itu sudah dihubungkan dengan jaringan sistem teknologi informasi secara global melalui internet tahun 1990. Nah, kemudian apa saja peran manajer sistem teknologi informasi atau STI ya, manajer STI. Ini menurut Martin dan kawan-kawan meneliti tahun 1999 ya. Jadi era zaman dulu itu 80% itu lebih ke pengetahuan teknikal ya, dalam peran manajer STI itu lebih ke teknikal itu 80%. Kemudian yang kedua berorientasi pada teknologi. Kemudian yang ketiga penekanannya lebih ke efisiensi. Nah sekarang era yang sekarang menurut penelitian Martin itu
peran manajer sistem teknologi informasi itu sudah 80% berorientasi pada bisnis ya. Kemudian yang kedua itu orientasinya kepada manusia atau human resource ya, sumber daya manusia. Dan yang ketiga itu lebih ke penekanannya pada ke kompetisi atau persaingan. Nah, jadi peran manajer STI itu sendiri menurut penelitian Martin tersebut bahwasanya yang pertama itu menyelaraskan strategi bisnis dengan sistem teknologi informasi secara dua arah ya. Dan yang kedua itu menciptakan hubungan yang efektif dengan manajemen lini. Nah, yang ketiga merencanakan, merancang dan mengimplementasikan sistem-sistem yang baru. Dan yang keempat membangun dan mengelola infrastruktur. Dan yang kelima meningkatkan keahlian organisasi dalam sistem teknologi informasi itu sendiri. Kemudian yang keenam mengelola kerjasama dengan pemasok. Dan yang ketujuh membangun kinerja yang tinggi. Dan yang kedelapan mendesain ulang dan mengelola organisasi sistem teknologi informasi. Nah, itu peran dari STI. Nah, kemudian peran eksekutif bagaimana? Peran eksekutif sistem teknologi informasi ya, menurut Applegate dan Elam tahun 1992. Jadi untuk peran eksekutif yang era lama itu CEO itu berperan sebesar 13%, wakil presiden 19%, CFO ya itu 45%, dan MO manajemen operasional 17%, lainnya 3%. Ya. Tuh, kemudian yang era yang baru itu CEO 27% ya. Kemudian wakil presiden 12%, CFO 44%, manajer operasional 17% ya. Kemudian yang lainnya tidak ada ya. Nah, itu. Nah, ini dapat dirangkum jadi pengendalian dan dari segi pengendalian dan perencanaan strategi sistem teknologi informasi itu kalau di eksekutif yang lama ya itu 16%, eksekutif yang paradigma baru 27%. Kemudian pengelolaan arsitektur STI itu kalau yang lama 20%, yang baru 19%. Pengelolaan SDM yang lama 20%, yang baru 17%. Kemudian ada operasi sistem ya, sistem operation. Itu kalau yang lama 14%, yang eksekutif yang baru itu 13%. Kemudian ada pengembangan sistem dan perawatannya. Kalau yang lama itu 17%, yang baru tinggal 9%. Ya. Kemudian untuk pengelolaan risiko ya, itu paradigma lama itu 3%, yang paradigma baru 6%. Kemudian ada pengerjaan STI lainnya, itu kalau yang lama 10%, yang baru 2% ya. Dan yang bukan STI kalau yang lama tidak ada, yang baru itu 7%. Nah, itu tadi materi yang sudah saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.